Perkenalkan, nama saya Melina dengan NPM 2242019 dari kelas 1 TBMF Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel jurnal saya dengan judul Pemanfaatan Digitalisasi dalam Bidang Ekonomi di Era Pandemi. Di sini saya akan membahas apa itu coronavirus. Coronavirus ini pada akhir tahun 2019, coronavirus telah bermutasi menjadi sangat berbahaya karena menyerang sistem pernafasan para manusia. Virus ini dapat menyebabkan flu, penyakit MERS, hingga penyakit SARS, hingga COVID-19 yang saat ini tengah menjadi pandemi. Penularan virus ini sangatlah mudah, sehingga penyebarannya juga terjadi sangat cepat. Penderita coronavirus pada umumnya akan merasakan gejala berupa demam, batuk kering, dan kelelahan. Kemudian, gejala serius bagi penderitanya adalah sesak nafas, nyeri dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Oleh karena itu, virus ini sangatlah berbahaya bagi manusia. Keadaan Indonesia di era COVID. Hingga kini di Indonesia kasus coronavirus masih terus meningkat. Kematian akibat coronavirus juga terus bertumbuh. Apalagi saat ini ditemukan coronavirus varian Delta yang lebih mudah menular. Hal ini sangatlah mengkhawatirkan bagi keselamatan manusia, khususnya di Indonesia. Pengembangan ekonomi menjadi tantangan tersendiri di era pandemi. Kemacetan dalam sektor ekonomi, manufaktur, hingga daya beli masyarakat menurun drastis sejak pandemi. Dalam hal ini, ekonomi digital sangat perlu dikembangkan. Ekonomi digital di Indonesia. Ekonomi digital melalui pengembangan bentuk-bentuk kerja jarak jauh dapat mengurangi bias gender dalam bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Hal ini karena pekerja dapat menjangkau pasar yang di mana bentuk diskriminasi seperti ini tampaknya kurang mengakar di masyarakat. Oleh karena itu, kecil kemungkinan mempengaruhi proses perekrutan. Selain itu, ekonomi digital mungkin menawarkan forum baru untuk memfasilitasi integrasi di dalam negara yang selain inisiatif berbasis pemerintah dapat mendorong dan memfasilitasi perlindungan sosial. Misalnya, perusahaan online yang berupaya membuat platform di mana-mana orang-orang dari minoritas dan latar belakang yang berbeda dapat mengakses pelatihan dan terlibat dengan perusahaan teknologi. Globalisasi produksi telah mengarah pada pembentukan jaringan produksi lintas batas yang kompleks dan dinamis. Hal ini menyebabkan digitalisasi ekonomi yang progresif dapat menghasilkan setidaknya 3 bentuk. Yang pertama, ada antar kelompok akur. Yang kedua, tenaga kerja terampil dan tidak terampil. Yang ketiga, antara dan di dalam wilayah. Maksudnya itu apa? Misalnya penyebaran yang lebih luas dari ponsel, koneksi internet dapat memungkinkan petani di Indonesia berkembang untuk menjual produk mereka dengan harga yang kompetitif dan memungkinkan pekerja dan produk mereka secara lebih mudah, secara lebih efisien. Secara polarisasi, salah satu kekhawatiran utama mengenai perpanjangan progresif dan ekonomi digital menyangkut melemahnya daya tawar pekerja, muncul bentuk kontrak yang tidak lazim, dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan peraturan yang ada untuk memberikan pekerja perlindungan yang memadai. Hal ini menimbulkan pertanyaan perundingan dan kerjasama di tingkat internasional sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki cukup data dan struktur yang hanya sebagian Eksplorasi ekonomi digital dapat menjadi batu loncatan tinggi bagi yang sigap dan siap di dalamnya, akan tetapi juga menimbulkan banyak kemiskinan terhadap isu keamanan digital serta kesemerataan pembangunan digitalisasi dari berbagai wilayah yang berbeda. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan banyak perubahan, terutama di bidang ekonomi. Segala bentuk pembatasan secara fisik telah banyak dilakukan sejak awal tahun 2020. Hingga saat ini menimbulkan ekonomi akibat pandemi masih cukup terasa. Contohnya seperti kita memakai masker dan lain-lain. Banyak industri
dan manufaktur masih belum dapat bangkit sepenuhnya akibat pandemi ini. Ekonomi digital menjadi salah satu solusi yang paling di tengah keampukan perekonomian global. Transformasi digitalisasi ekonomi harus dilakukan secara besar-besaran pasca pandemi. Adanya pandemi menjadi tamparan bagi seluruh umat manusia, terutama pelaku ekonomi untuk lebih sigap dan transformasi digital. Sekian dari penjelasan singkat saya mengenai artikel jurnal saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika saya ada kesalahan kata. Terima kasih.